Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Lukiana, mahasiswa semester 6, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat, materi yang diajarkan pada jenjang SMP pada kelas 9 atau kelas 3. Materi pertama yang akan saya bahas itu adalah persamaan kuadrat dengan submaterinya yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. AX kuadrat inilah yang membuat persamaan ini menjadi persamaan kuadrat, karena pangkat tertingginya adalah 2 atau kuadrat. Dengan syarat, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena jika A-nya 0 kemudian dikali dengan X kuadrat, maka tidak akan menjadi persamaan. Nah, di sini kita akan mencari nilai A, B, C pada setiap persamaan, yaitu nilai A, yaitu koefisien dari X kuadrat, nilai B, yaitu koefisien dari X, dan nilai C, yaitu konstanta dari persamaan ini. Kita langsung masuk ke contoh soal, diberikan sebuah persamaan 2X kuadrat ditambah 5X ditambah C sama dengan 0. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yang berarti adalah 2. Lalu B-nya adalah koefisien dari 5. Dari X, maaf. Jadi B-nya adalah 5. Lalu C-nya adalah konstanta dari persamaan ini yang tidak memiliki koefisien, yang tidak memiliki variabel, yaitu C-nya adalah 6. Kita masuk ke contoh lain supaya teman-teman juga lebih paham. Di sini tidak tertulis angka apapun, tetapi sebetulnya di sini adalah 1X kuadrat. Tapi karena 1 tidak perlu ditulis, jadi hanya kita tulis X kuadrat. Jadi koefisien dari X kuadrat atau A nilainya adalah 1. Lalu B, koefisien dari X adalah 6, dan C-nya adalah negatif 5. Kita ambil contoh yang terakhir. Diberikan persamaan X kuadrat plus 16 sama dengan 0. Yang A-nya itu sama dengan 1, B tidak ada dalam persamaan, tapi tetap kita tulis, yaitu B sama dengan 0, lalu C-nya yang konstanta adalah 16. Kita lanjut pada submateri berikutnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Bagaimana sih caranya? Akar atau solusi dari persamaan kuadrat yang nilai X-nya itu menyebabkan persamaannya akan jadi sama dengan 0. Kita ambil contoh, X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Apa yang membuat persamaan ini menjadi 0? Berapakah nilai X-nya? Mari kita coba satu persatu. Kita coba dari X sama dengan 1, di mana X sama dengan 1 kita substitusikan kepada persamaan berikut. Menjadi 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 dikurang 8 yang hasilnya adalah 3. Lalu kita coba lagi dengan X sama dengan 2. Yang kita substitusikan pada persamaan menjadi 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, kita punya X sama dengan 3 yang kita substitusikan kepada persamaan berikut menjadi 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8 sama dengan negatif 1.
Kita lihat lagi, nilai X menyebabkan persamaannya jadi sama dengan 0. Apakah X sama dengan 1 hasilnya 0? Tidak, berarti salah. Lalu apakah X sama dengan 3 hasilnya 0? Hasilnya negatif 1, berarti salah. X sama dengan 2, hasilnya 0. Jadi, nilai X dari persamaan berikut adalah X sama dengan 2. Jika cara berikut terlalu ribet untuk teman-teman gunakan, kita bisa menggunakan pada bentuk faktor. Nah, pada bentuk umumnya sama, lalu dibuat bentuk faktornya sebagai berikut. Dengan catatan pentingnya, titik-titik dikali titik-titik hasilnya harus A dikali C, dan titik-titik ditambah titik hasilnya harus B. Kita masuk ke contoh soal supaya teman-teman juga tidak bingung. Tentukan faktor dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, C-nya, yaitu A sama dengan 1, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah 4. Lalu kita cari dulu A dikali C, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita substitusikan ke dalam bentuk faktornya. AX, karena A-nya adalah 1, jadi tidak perlu kita tulis, yaitu X. Kita X ditambah titik-titik, dikali X ditambah titik-titik yang belum kita ketahui, per 1, di mana per 1 ini tidak perlu kita gunakan karena hasilnya juga akan tetap sama. Jadi, X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik. Berapakah nilai yang hasilnya 4? Berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya B atau negatif 4? Ya, negatif 2 dengan negatif 2. Kita coba negatif 2 dikali negatif 2 itu 4, sesuai. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4, sesuai. Maka nilai untuk titik-titik yang kosong ini adalah negatif 2 dengan negatif 2. Jadi, X dikurang 2 dikali X dikurang 2. Kita keluarkan menjadi X dikurang 2 sama dengan 0, lalu negatif 2 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi X sama dengan 2. Jadi faktor-faktor dari persamaan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2. Lalu juga ada rumus ABC, di mana rumusnya adalah negatif B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurang 5X plus 6 sama dengan 0. Kita cari yaitu A-nya 1, B-nya negatif 5, dan C-nya adalah 6. Lalu kita substitusikan ABC tersebut kepada rumus ABC ini. Min B-nya itu berarti negatif 5 plus min akar dari B-nya adalah negatif 5 dikurang 4 dikali A-nya itu 1 dan C-nya itu 6 per 2A. A-nya adalah 1. Negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti 5 plus min akar dari negatif 5 kuadrat yaitu 25 dikurang 4 dikali 1 dikali 6 yang hasilnya 24 dan per 2 dikali 1 yang hasilnya 2. Akar dari 25 dikurang 24 adalah akar 1. Di mana akar 1 juga hasilnya 1 yang jadi hasilnya 5 plus min 1 per 2. Lalu bagaimana cara mencari akar-akarnya? Pertama-tama kita cari X1-nya terlebih dahulu. X1, 5 ditambah 1 per 2. 5 ditambah 1, itu 6 per 2. 6 dibagi 2, itu 3. Jadi nilai X1-nya sama dengan 3.
Lalu X2-nya ada 5 dikurang 1 per 2. Jadi 4 per 2, 4 dibagi 2. Jadi X2-nya adalah 2. Jadi akar-akar dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 adalah 3 dan 2. Lalu ada juga diskriminan persamaan kuadrat, yang dengan rumusnya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana ketentuannya adalah, jika nilai D itu lebih besar daripada 0, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Jika nilai D sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2, tapi nilainya sama. Jika D lebih kecil daripada 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada yang real. Kita akan mencoba soal-soal yang sudah kita kerjakan tadi. Pada contoh 1, X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0, yang dimana tadi sudah kita ketahui bahwa X-nya itu sama dengan 2. Lalu contoh 2, juga sudah kita ketahui bahwa X-nya itu sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Dan pada contoh 3, itu tidak ada akar atau real. Apa bisa kita buktikan dengan diskriminan? Mari kita coba. Seperti biasa, kita cari dulu nilai A, B, C-nya, yaitu A-nya 1, B-nya negatif 4, dan C-nya 4. Kita substitusikan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Negatif 4 kuadrat 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jadi, nilai diskriminan pada contoh 1 adalah 0. Di mana pada ketentuan tadi, jika D-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama. Dan pada contoh yang kedua, kita cari dulu nilai A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Kita substitusikan pada rumusnya. Negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6. Negatif 5 kuadrat 25 dikurang 24. Maka nilai D-nya sama dengan 1. Juga tadi pada ketentuan dituliskan bahwa D lebih besar daripada 0, maka nilai X-nya ada 2 dan berbeda. Lalu pada contoh ketiga, nilai A, B, C-nya itu sama, semuanya 1, lalu kita substitusikan. 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1, 1 dikurang 4 yang hasilnya negatif 3. Di mana tadi juga ada dalam ketentuan jika D-nya itu lebih kecil daripada 0, maka tidak ada akar real atau imajiner. Selanjutnya, submateri yang akan saya bahas adalah rumus dan jumlah hasil akar persamaan kuadrat. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Diberikan contoh 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nilai A-nya ada 2, B-nya 7, C-nya 3. Lalu A dikali C sama dengan 6. Berapa? Kita cari dulu faktor-faktornya berapakah nilai yang jika dikali sama dengan 6 dan ditambah sama dengan 7. Ya, 1 dan 6. 1 dikali 6 itu 6 dan 1 ditambah 7 itu 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah kita pelajari pada pemfaktoran. Yang hasilnya menjadi 2x plus 1 dikali 2x plus 6 per 2 sama dengan 0. Lalu kita bisa coret 2x plus 6 dengan 2 yang menjadi 2x plus 1 dikali x plus 3. Lalu kita keluarkan 2x plus 1-nya, 2x plus 1 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan ruas 1 menjadi 2x sama dengan negatif 1.
lalu X-nya menjadi negatif setengah. Sama halnya dengan X tambah 3 juga kita keluarkan menjadi X sama plus 3 sama dengan 0, lalu 3 kita pindah ruaskan menjadi negatif, jadi X2 sama dengan negatif 3. Lalu kita jumlahkan X1 ditambah X2-nya, berarti negatif setengah ditambah negatif 3. Yang hasilnya menjadi negatif 7/2. Lalu bagaimana dengan hasil kalinya? Kita coba. Negatif setengah dikali negatif 3, negatif 3 dikali negatif 1, negatif ketemu negatif menjadi positif, menjadi 3/2. Ada cara lebih mudahnya loh teman-teman. Dengan jumlah akar PK itu min B per A, dan hasil akarnya itu kita cari dengan C per A. Seperti biasa kita juga harus mencari nilai ABC-nya terlebih dahulu. Kita buktikan pada soal yang tadi, yang dimana jumlah akar-akarnya sudah kita dapat, yaitu negatif 7/2, dan hasil kali akarnya juga sudah kita dapat, yaitu 3/2. Didapat bahwa A-nya itu 2, B-nya 7, dan C-nya itu 3. Kita coba jumlah akar-akar PK dengan negatif B per A. Negatif B. B-nya adalah 7, dan A-nya adalah 3. Berarti negatif 7/3. Sama dengan hasil dengan cara yang kita lakukan sebelumnya, berarti terbukti. Lalu bagaimana dengan hasil kali? Kita coba apakah terbukti? X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nilai C adalah 3 dan A-nya adalah 2. Jadi 3/2. Apakah sama? Ya, sama. Jadi terbukti. Selanjutnya kita akan membahas materi dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Dalam menyusun persamaan kuadrat baru juga ada rumusnya. Dengan mencari koefisiennya dengan cara X1 ditambah X2 dan mencari konstantanya dengan X1 dikali X2. Kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Persamaan kuadrat yang memiliki akar 2 dan negatif 3 adalah, kita coba dijumlahkan dahulu 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Lalu kita mencari konstantanya dengan mengalihkan X1 dan X2 dengan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ketika keduanya sudah kita dapat mensubstitusikan nilai ini pada rumus menyusun persamaan kuadrat baru. X1 plus X2-nya sudah kita dapat, yaitu negatif 1. X1 kali X2 sudah kita dapat, yaitu negatif 6. Jadi, X kuadrat dikurang negatif 1X ditambah negatif 6X sama dengan 0. Menjadi X kuadrat plus X. Karena negatif ketemu negatif, menjadi positif, dan 1X, satunya tidak perlu ditulis, jadi kita hanya perlu menulis X. Lalu negatif 6 dikali X menjadi negatif 6X sama dengan 0. Lalu bagaimana jika soalnya berbeda? Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali persamaan kuadrat, dengan persamaannya itu X kuadrat, negatif 8X ditambah 15 sama dengan 0. Biasa kita cari dulu A-nya itu 1, B-nya negatif 8, dan C-nya 15. Lalu kita jumlahkan X1 dan X2-nya dengan rumus min B per A. Negatif 8, A-nya 1, jadi hasilnya negatif 8. Lalu kita kalikan juga dengan rumus C per A, C-nya itu
itu 15 dan A-nya itu 1, jadi hasilnya adalah 15. Lalu kita umpamakan dengan PQ karena pada soal kita ditanya 2 kali persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan P-nya ini 2x1 dan Q-nya 2x2. Pada penjumlahan kita kan 2x1 ditambah 2x2 menjadi 2 dikali x1 ditambah x2, di mana x1 ditambah x2-nya ini sudah kita ketahui yaitu 8, jadi 2 dikali 8 sama dengan 16. Lalu untuk perkaliannya sama, kita mencari 2x1 dikali 2x2 yang menjadi 4x1 dikali x2 sama dengan 4x1 dikali x2-nya sudah kita ketahui yaitu 15, jadi 4 dikali 15 sama dengan 60. Ketika sudah kita ketahui, kita substitusikan pada rumus ini dan menghasilkan x kuadrat min 16x plus 6 sama 60 sama dengan 0. Selesai sudah materi persamaan kuadrat kita, dan sekarang kita lanjut ke materi fungsi kuadrat. Kita pelajari dulu bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Yang bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Apa bedanya dengan fungsi kuadrat? Apa bedanya dengan persamaan kuadrat? Maaf, pada persamaan kuadrat, nilai dari bentuk umumnya ini sama dengan 0. Sedangkan pada fungsi kuadrat, nilainya adalah fx atau memiliki nilai. Dengan catatan bahwa fx-nya adalah nilai yang dihasilkan dari fungsi, dan x-nya adalah nilai yang didistribusikan. Dan syaratnya yang paling penting bahwa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bentuk lain dari fungsi kuadrat. Bagaimana jika suatu fungsi tapi tidak memiliki bx atau konstantanya, hanya ax kuadrat? Ya, itu termasuk ke dalam fungsi kuadrat, karena pangkat tertingginya adalah 2. Lalu bagaimana jika tidak memiliki bx atau tidak memiliki konstanta? Itu juga masuk ke dalam fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx yang tidak memiliki konstanta, lalu ax kuadrat ditambah c yang tidak memiliki bx. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 4, lalu hitunglah nilai dari f negatif 1. Kita substitusikan negatif 1 pada x persamaan ini. Menjadi 2 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 7 dikali negatif 1 ditambah 4. Yang hasilnya menjadi 2 dikurang 7 ditambah 4, 2 dikurang 7, negatif 5 ditambah 4, yaitu negatif 1. Kita masuk ke grafik fungsi kuadrat. Teman-teman bisa lihat pada layar terdapat gambar sebuah gedung dan jalanan roller coaster. Menurut teman-teman bentuk apakah dari dua gambar ini? Ya, gambar ini membentuk sebuah parabola. Parabola yang merupakan bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat, jika nilainya positif, maka kurva terbuka ke atas. Sebaliknya,
Jika A bernilai negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Paham sampai sini, teman-teman? Nah, diberikan soal, gambarlah fungsi f(x) x kuadrat min 2x sama dengan min 3. Diberikan x-nya ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana mencari y-nya? Ini cara mencari y-nya. Kita substitusikan nilai x-nya kepada persamaan. Misalkan contoh di sini negatif 2, kita substitusikan pada persamaan menjadi negatif 2 kuadrat, dikurang 2 dikali negatif 2 dikurang 3, yang hasilnya menjadi 5. Lalu 1, jika negatif 1, kita substitusikan pada persamaan berikut, hasilnya 0. Lalu selanjutnya, jika x-nya 0 disubstitusikan menjadi, maaf, ini sepertinya salah ketik, yaitu ini hasilnya 3. Negatif 3. Lalu kita gambar titik-titik yang sudah kita ketahui. Untuk seterusnya sama ya teman-teman caranya. Bisa dikerjakan sendiri. Pertama ada titik negatif 2 sama 5. Negatif 2 berarti di sini. Lalu negatif 1 dengan 0. Ya, di sini. 0 dengan negatif 3. Ada di sini. Lalu 1 dengan negatif 41 dan 4. Lalu ada 2, negatif 3. 2, negatif 3. Di sini. Lalu ada 4,5. 4, 5. Kita bisa tarik garisnya, teman-teman. Nah, membentuk sebuah kurva yang terbuka ke atas karena nilai A-nya adalah positif. Untuk X-nya, teman-teman bisa ambil sembarang. Semakin banyak nilai X yang teman-teman ambil, maka akan semakin rapih pula kurvanya terbentuk. Oke, lanjut. Sumbu simetri dan nilai optimum pada grafik fungsi kuadrat. Sumbu simetri X adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Jadi, bagaimana kita mencari sumbu simetri X? Pada titik puncaknya, kita tarik ke atas dan bertemu di negatif 2. Jadi nilai sumbu simetri X-nya adalah negatif 2. Lalu bagaimana dengan nilai optimumnya? Nilai optimum Y adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah. Kita tarik garis juga dari titik puncaknya ke sumbu Y. Terletak pada negatif 6. Jadi nilai optimum Y pada grafik ini adalah negatif 6. Selanjutnya, kita akan menggunakan pengaplikasian pada GeoGebra supaya mempermudah teman-teman dalam mempelajari materi ini.
Ya, teman-teman, sekarang kita sudah ada di aplikasi GeoGebra. Aplikasi yang akan membantu teman-teman pada pelajaran matematika, terkhususnya pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan nilai A. Kita coba bahwa A sama dengan 2. Lalu nilai B-nya sama dengan 4. Kita coba lagi nilai C-nya itu sama dengan negatif 2. Belum terlihat apa-apa kan teman-teman? Lalu kita coba masukkan bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat. Masih ingat? Ya, A X kuadrat ditambah X ditambah C, enter. Sudah terlihat bahwa persamaannya masuk menjadi 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Teman-teman bisa melihat bentuk kurvanya terbuka ke atas karena nilai A-nya positif. Kita coba menggunakan intersect untuk melihat titik potong pada kurva. Kita coba titik potong pada sumbu Y, kita klik sumbu Y-nya, lalu kita ketik kurvanya. Maaf, sumbu Y, ketik kurvanya. Ya, titik potong ada di negatif 2. Lalu kita coba pada sumbu X. Klik sumbu X-nya, lalu diklik kurvanya. Terlihat titik potongnya ada pada, kita pindah dulu, negatif 2,4 dan 0,4. Lalu kita cari titik puncak dengan menggunakan tools ekstremum. Titik puncaknya berada di negatif 1, negatif 4. Lalu bagaimana kita mencari sumbu simetri X? Gunakan line. C, kita klik di D, arahkan ke atas, bertemu di negatif 1 pada sumbu X. Maka nilai dari sumbu simetri X pada persamaan pada kurva ini adalah negatif 1. Lalu, berapa nilai optimumnya? Kita cari juga dengan menggunakan line, bertemu di segaris lurus dengan negatif 4. Jadi nilai optimum pada persamaan berikut adalah negatif 4. Kita bisa lihat teman-teman di sini kurva terbuka ke atas karena nilainya positif. Lalu bagaimana jika negatif? Kita geser. Sini nilai A-nya adalah negatif 3,7. Teman-teman bisa lihat kurvanya terbuka ke bawah. Ya, sekian materi persamaan dan fungsi kuadrat yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman cepat paham dan mengerti materi ini. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Ya, bila bisa bililhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.